Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Agung. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas A. Di sini saya akan membahas masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Dan setelah itu saya akan memberikan solusinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani. Dibandingkan dengan negara superpower lainnya, dari segi pendidikan, Indonesia masih dikatakan tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya Indonesia pada saat era-era Soekarno digadang-gadang sebagai macan Asia yang disegani. Masalah pendidikan di Indonesia memang kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia yang pertama adalah keterbatasan jumlah guru yang terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota besar atau daerah yang notabene-nya mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Memang ada banyak faktor hal ini terjadi. Dari banyak alasan, salah satu masalahnya minat dari guru itu tersendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Sedangkan daerah terpencil lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Kenapa? Mungkin ada saja guru yang terpanggil hati untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses. Sayangnya hanya 1:10 saja. Jumlahnya pun sangat kecil sekali. Sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Nah, yang kedua adalah sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya yakin sering dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan di pedalaman. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi memang. Namun, seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Banyak daerah bagian yang tidak terakses, seperti halnya di tempat kita tinggal saat ini. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan. Mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tetapi terbatas dari banyak hal. Misalnya, harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah, atau yang sering muncul di berita bahwa anak-anak harus melewati banjir, melewati sungai untuk bisa pergi bersekolah. Hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan tidak terjamah. Belum lagi masalah tidak ada jaringan listrik, sehingga mereka harus menggunakan penerang tradisional. Padahal, sekarang sudah era globalisasi, bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar, tetapi masih ada daerah yang belum terjamah di tanah air kita. Nah, masalah yang ketiga yaitu minimnya bahan pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia juga terbentuk pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya hal yang wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan paling akhir. Dari sudut perspektif lainnya, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Lagi-lagi saya kurang setuju dengan masalah keterbatasan yang menjadikan itu sebagai alasan. Mungkin banyak yang menyebutkan bahwa keterbatasan bahan pembelajaran tidak memadai. Padahal sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan uluran bahan aja dari pemerintah, tetapi inisiatif untuk mencari sendiri. Seperti kita bisa datang ke warnet, seandainya kalau tidak mempunyai handphone atau koneksi internet, bisa langsung ke warnet. Dengan tarif yang murah kita bisa mengakses pembelajaran yang ada di luar yang kita bisa akses. Atau kita bisa ke perpustakaan daerah atau perpustakaan yang terdekat untuk membeli buku agar kita bisa mendapatkan pelajaran yang lainnya. Nah, masalah yang keempat adalah mahalnya dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Banyak anak-anak yang berhenti sekolah gara-gara biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar.
Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang borju tetap menyulitkan. Lagi-lagi di sini saya memiliki perspektif lain tentang masalah dana pendidikan. Masyarakat umum di tempat kita sudah terstereotipkan dan terdewakan dengan kata lulusan dari mana, lulus peringkat berapa, dan apapun itu menjadikan pendidikan itu adalah raja. Tidak dapat dipungkiri memang lewat pintu pendidikan mampu mengantarkan seorang ke masa depan yang lebih baik. Bahkan cukup bermodal peringkat terbaik dan dari sekolah terbaik bisa menentukan nasib seseorang. Secara lahir memang pendidikan adalah modal dasar dan segalanya. Tetapi dilihat dari ilmu hakikat dan urgensi atau sejatinya keberhasilan seorang tidak selalu ditentukan dari tingkat pendidikan. Stereotip masyarakat yang terlanjur beredar dan terlanjur terpatri memang sulit untuk diubah. Nyatanya banyak orang-orang hebat yang justru putus sekolah. Orang-orang yang awalnya dianggap bodoh dan nyeleneh tidak berkesempatan ke sekolah, nyatanya memiliki garis hidup yang berbeda, bahkan lebih sukses daripada orang yang bersekolah. Secara hakikat pula, nilai lulusan terbaik juga tidak akan menjadi jaminan bisa masuk surga. Malaikat pun tidak akan menanyakan berapa peringkatmu, berapa nilai ulanganmu. Malaikat juga tidak akan menanyakan lulus dari sekolah bergengsi atau tidak. Nah, dari ulasan di atas, seolah lembaga pendidikan menjadi tidak penting hanya karena label dan stigma masyarakat. Padahal menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Masalahnya lagi, banyak orang yang mengartikan menuntut ilmu selalu dalam bentuk pendidikan, padahal ada jalur non-pendidikan, seperti dari lingkungan atau yang lainnya. Nah, yang kelima adalah mutu pendidikan sekolah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan yang di atas, salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Yap, saya menyebut belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup dari rasa laparnya. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikan itu menjadi rendah. Kok bisa? Karena tujuan yang dicapai menjadi berambigu. Banyak yang berbondong-bondong mengejar statistik atau pengakuan, tidak mengejar esensi dari pembelajaran itu sendiri. Analogi versi saya, kita fokus mencari wadah ember yang bagus, lupa fokus untuk mengisi ember tersebut. Mutu pendidikan bisa tertinggi jika fokusnya terletak pada isi ember, bukan pada bentuk ember tersebut. Bukankah begitu? Dan masalah yang keenam yaitu minoritas bagi kelompok difabel. Masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari sekolah inklusi. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah inklusi bagi mereka. Satu sisi, sekolah inklusi secara tidak langsung juga mengotak-kotakan dan semakin tereksklusi dari realitas sosial. Kendala yang sering dihadapi bagi difabel ketika memutuskan sekolah umum, mereka terkendala dari pembangunan sekolah yang tidak ramah untuk difabel, misalnya tidak ada jalan khusus difabel yang menggunakan sepatu roda atau pintu kurang representatif bagi difabel. Belum lagi masalah buku-buku pembelajaran yang dikemas dalam huruf Braille. Nah, di sini saya akan memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Solusi pertama adalah pemerintah harus menyetarakan penyebaran guru-guru ke bagian pedalaman dan daerah-daerah pelosok agar tidak terdapat lagi kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Solusi atas masalah pendidikan di Indonesia yang kedua adalah meratakan sarana dan prasarana di bagian pelosok-pelosok agar banyak murid-murid yang dapat pergi bersekolah dengan aman tanpa harus melewati sungai dan lain-lain yang tidak harus membahayakan nyawa mereka. Solusi atas masalah pendidikan di Indonesia yang ketiga adalah menambahkan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari murid-murid. Solusi atas masalah pendidikan di Indonesia yang keempat adalah memperbanyak sekolah-sekolah gratis dan mengurangi hal-hal yang harus dibayar wali murid agar tidak memberatkan keluarga wali murid tersebut. Solusi atas masalah pendidikan di Indonesia yang kelima adalah seharusnya dari diri masing-masing harus mengubah pola pikir bahwa dimanapun tempat menuntut ilmu, semua itu adalah sama. Yang membedakan adalah diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk menjadikan sekolah untuk tempat mencari ilmu, bukan tempat untuk bersaing karena gengsi dan gelar. Solusi atas masalah pendidikan di Indonesia yang keenam adalah
memperbanyak sekolah yang dikhususkan untuk kelompok difabel, agar kelompok difabel tidak bingung untuk mencari sekolah dan mereka pun dapat bersekolah seperti orang-orang lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.